Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan ID Export Session Closing. Pemirsa, pemerintah telah mengumumkan kenaikan cukai rokok sebesar 12,5% untuk tahun 2021. Namun demikian, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada golongan sigaret kretek tangan. Kementerian Keuangan pada pekan lalu menetapkan kebijakan baru terkait cukai hasil tembakau untuk tahun 2021. Dalam pengumumannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tarif cukai rokok ditetapkan naik 12,5% untuk tahun depan. Kebijakan kenaikan tersebut dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti pengendalian konsumsi rokok hingga daya tahan industri rokok saat ini. Adapun besaran kenaikan sebesar 12,5% dengan rata-rata jenis kenaikan bervariasi. Sementara untuk jenis industri rokok, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek mesin naik rata-rata 16 hingga 18%. Kita akan menaikkan cukai rokok dalam hal ini sebesar 12,5%, di mana terdiri dari untuk industri yang mengeluarkan atau memproduksi sigaret putih mesin golongan 1. Di sisi lain, pemerintah tidak menaikkan cukai sigaret kretek tangan atau SKT. Kebijakan ini diapresiasi oleh Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI. AMTI menilai kebijakan tidak naiknya cukai SKT ini penting untuk perlindungan ratusan ribu tenaga kerja yang terlibat di industri yang melibatkan 2,6 juta orang dalam penyerapan tembakau, serta keberlangsungan industri kretek tangan yang padat karya. Meski demikian, AMTI menyayangkan kenaikan tarif cukai yang cukup tinggi bagi rokok mesin yang melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini masih cukup memberikan pekerjaan rumah bagi pemangku kepentingan industri hasil tembakau yang cukup terdampak akibat kenaikan tarif CHT 2020 yang cukup tinggi serta pandemi COVID-19. Jakarta, Raharjo Patmo, Adextion. Ya, seperti kita ketahui bersama, pemerintah resmi menaikkan cukai rokok sebesar 12,5% dan mulai berlaku mulai Februari 2021. Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya, apa kabar hari ini? Saya baik, terima kasih. Baik, mungkin bisa dijelaskan ini laporan dan juga riset yang sudah dilakukan Mangi ya terkait dengan kenaikan tarif cukai rokok di tahun depan. Bagaimana sejauh ini? Ya, baik, terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Namun Pras, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai topik hari ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pras. Menurut Pras, siapa sih orang terkaya di Indonesia untuk saat ini? Ya, dari beberapa data yang sudah disebutkan oleh Forbes begitu ya, memang ada beberapa taipan ini konglomerat Indonesia. Kita tahu ada Hairul Tanjung, kemudian pemilik grup Jarum, ini juga masuk juga dalam deretan orang-orang terkaya di Indonesia, Mangi. Jadi memang jumlahnya kita tahu meskipun pandemi, tapi ya ada yang bahkan masuk sebagai orang kaya baru di Indonesia begitu, Mangi. Iya betul, ternyata Pras 3 urutan orang terkaya di Indonesia untuk saat ini. Nomor 1 itu ditempati oleh Michael dan juga Budi Hartono, di mana kekayaannya mencapai sekitar 500 triliun rupiah. Kemudian di posisi kedua, ini ada keluarga Wijaya atau biasa disebut dengan konglomerat Sinarmas dengan kekayaan mencapai sekitar 160 triliun rupiah. Kemudian di posisi ketiga, ini ada Prajogo Pangestu dengan kekayaan mencapai sekitar 80 triliun rupiah. Dan untuk Prajogo Pangestu sendiri memang merupakan pemilik dari Barito Pacific. Dan untuk posisi pertama memang ditempati oleh duo Hartono selaku pemilik dari Jarum Group. Dan mungkin ketika saya menyebutkan tentang Jarum Group, Pras dan juga pemirsa sudah tidak asing lagi ya. Betul, betul. Dan apakah ini juga terdampak nantinya dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok di tahun depan, Mangi? Iya, tentunya dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2021 ternyata memang tidak semua golongan atau jenis rokok ini mengalami kenaikan tarif rokok. Dan saya ingin memberikan informasi sedikit, ternyata menurut Southeast Asia Tobacco Control Alliance atau SITCA, Indonesia ini menjadi negara terbesar di Asia Tenggara untuk jumlah perokok terbanyak, di mana jumlahnya ini mencapai sekitar 65 juta perokok. Kemudian
Kemudian di posisi kedua ini ditempati oleh Filipina dengan jumlah sekitar 16 juta perokok. Dan untuk Vietnam di posisi ketiga dengan jumlah sekitar 15 juta perokok. Dan ternyata menurut Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia ini dalam satu periode ya, dari tahun 2007 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan perokok pemula sekitar 240% yang diisi oleh usia anak-anak. Dan terkait hal tersebut, akhirnya pemerintah resmi menaikkan cukai rokok ya sebesar 12,5% yang akan berlaku di tahun 2021 mendatang, tepatnya pada bulan Februari. Kemudian dalam RAPBN 2021, Kementerian Keuangan juga menargetkan penerimaan negara yang berasal dari cukai ini ditargetkan nilainya lebih dari 150 triliun rupiah. Kemudian sebenarnya apa sih yang menyebabkan pemerintah ini menaikkan cukai rokok di tahun 2021? Yang pertama karena alasan kesehatan, yang kedua untuk menekan peredaran rokok, dan yang ketiga ini untuk menambal defisit negara karena penerimaan negara saat ini memang sangat minim sekali ya, karena dari sisi perpajakan juga banyak berkurang. Ya, memang kalau kita lihat dari jumlah perokok pasif dan justru yang aktif ini yang bertambah begitu. Meskipun kita tahu ini akan membahagiakan bagi perokok pasif, tapi dari sisi jumlah perokok aktif yang terus bertambah dari tahun 2019 tepatnya, Mangi, kalau kita cermati nanti kita akan sampaikan datanya begitu. Memang ini menjadi salah satu pertanda begitu, memang adanya tadi perokok-perokok baru yang dikhawatirkan, dan ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok di tahun 2021. Tapi kita tahu kan selain kretek tangan yang tidak dinaikkan, mungkin ada alasan lain begitu kalau menurut Mangi. Kenapa sih akhirnya sigaret kretek tangan ini tidak dinaikkan oleh pemerintah, justru yang mesin begitu yang dinaikkan oleh pemerintah? Iya, ternyata memang pemerintah ini tidak menaikkan tarif cukai rokok terhadap semua jenis rokok ya. Untuk SKT atau sigaret kretek tangan ini memang tidak dinaikkan karena alasannya menurut pemerintah untuk SKT sendiri ini merupakan industri yang memiliki banyak tenaga kerja atau memiliki banyak buruh begitu, Pras, yang memang biasa disebut dengan industri padat karya. Dan ternyata jumlah buruh atau pekerja yang bekerja ya di dalam industri SKT tersebut ini mencapai sekitar 6 sampai dengan 7 juta pekerja. Jadi pemerintah ini merasa harus melindungi para buruh yang memang bekerja untuk di dalam industri sigaret kretek tangan tadi. Dan memang untuk penentuan tarif cukai rokok ini kenaikannya di tahun 2021 pemerintah juga telah menimbang ya dengan berbagai aspek, antara lain dengan aspek kesehatan, kemudian penerimaan negara, kemudian juga rokok ilegal, kemudian juga tenaga kerja dan juga terhadap petani tembakau. Ya, memang kalau kita lihat itu menjadi salah satu alasan ya, pertimbangan dari pemerintah sendiri dalam menaikkan khususnya yang rokok mesin begitu dibandingkan dengan kretek tangan. Tadi memang ada sekitar 2,6 juta ini tenaga pekerja ya yang di dalam industri rokok khususnya yang sigaret kretek tangan. Tapi kalau kita lihat dari pemerintah memang ini yang tidak menaikkan tarif cukai rokok kan tadi sudah disebutkan ya untuk yang sigaret kretek tangan. Tapi bagaimana dengan sumber-sumber pendapatan dari cukai? Ini bisa disampaikan juga pemirsa dan juga Mangi bahwa ada beberapa pendapatan pemerintah yang diharapkan dari penerimaan cukai ya di sepanjang tahun 2020 maupun 2021 mendatang. Yang pertama kita akan cermati, ini ada beberapa dari cukai hasil tembakau. Ini jumlahnya cukup besar juga, 130 triliun rupiah. Ini data per Oktober 2020. Jadi dari sisi cukai dari hasil tembakau ini luar biasa juga, 130 triliun yang diharapkan bisa menyumbang lagi pendapatannya setelah adanya kenaikan cukai di tahun 2021 mendatang. Kemudian ada MMEA ataupun minuman mengandung etil alkohol sekitar 4 triliun rupiah, dan selanjutnya ada EA etil alkohol sekitar 220 miliar rupiah. Itu dia penerimaan negara dari cukai yang diharapkan bisa menutup ini beberapa defisit yang terjadi dari sisi penerimaan negara di sepanjang tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Dan kalau kita lihat sejauh ini responnya bagaimana dari sisi pelaku usahanya, Mangi, yang sudah dicari ataupun dikolek datanya oleh Mangi sendiri? Iya, ternyata menurut Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek Azami Muhammad, kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2021 ini dapat mematikan industri rokok itu sendiri, dan terdapat 3 dampak negatif dari kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2021. Yang pertama,
dikhawatirkan akan semakin banyak pabrik yang gulung tikar karena tarif kenaikan cukai rokok ini kan berlaku di semua golongan ya. Betul. Baik untuk SKM golongan 1, 2A, 2B, kemudian SPM golongan 1, 2A dan 2B ini semuanya mengalami kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2021 dan ternyata untuk produsen rokok golongan 2A dan 2B ini ternyata diisi oleh produsen atau pabrikan kecil menengah yang dikhawatirkan di tahun 2021 terkait omset dan produksinya ini akan semakin tergerus karena adanya kenaikan tarif cukai rokok, di mana ternyata pada tahun 2007 untuk jumlah pabrik rokok di Indonesia ini sekitar lebih dari 4.000, kemudian ternyata memasuki tahun 2015 ini jumlahnya menurun drastis, hanya tinggal sekitar 713 pabrik rokok. Kemudian hal yang dikhawatirkan selanjutnya ya terhadap kenaikan tarif cukai rokok ini adalah petani tembakau dan cengkeh ini akan merugi besar dan juga akan mengalami penurunan baik dari sisi kualitas dan juga dari kuantitas itu sendiri. Kemudian yang dikhawatirkan selanjutnya adalah rokok ilegal ini akan semakin marak jumlahnya beredar di Indonesia karena saat rokok legal ini sudah tidak terjangkau oleh masyarakat, maka rokok ilegal ini dikhawatirkan akan tumbuh subur ke depannya. Ya, bicara mengenai rokok ilegal ini juga menjadi salah satu perhatian oleh pemerintah karena ini dipastikan mereka tidak membayar cukai atau tidak ada pasukan pajak yang diterima oleh pemerintah. Dan kita ketahui bersama di sepanjang tahun 2020 ini sudah ada 8.000 ini tindakan yang dilakukan untuk memberantas dari rokok ilegal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan jumlahnya kalau kita lihat dari sisi batang rokoknya mencapai 380 juta batang rokok begitu, rokok ilegal begitu yang sudah dibasmi ataupun dimusnahkan oleh pemerintah dan kaitannya dengan berbagai aksi yang sudah dilakukan untuk memberantas rokok ilegal di Indonesia. Jadi memang ini menjadi salah satu hal yang perlu disikapi bersama. Di satu sisi memang tidak ada pendapatan yang bisa diberikan kepada negara dengan adanya rokok ilegal, tapi di satu sisi ini menjadi tetap peluang Mangi karena dengan adanya rokok yang akan semakin mahal dengan adanya kenaikan cukai ini tentu akan banyak celah-celah yang dimanfaatkan ini oleh oknum-oknum tertentu dalam membuat rokok-rokok ilegal tadi. Iya, karena sebenarnya salah satu tujuan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai rokok di tahun 2021 mendatang adalah untuk menambah pendapatan negara. Namun jika peredaran rokok ilegal ini semakin marak dan semakin masif, maka tujuan pemerintah untuk menambal defisit negara ini tidak akan terwujud. Karena seperti yang Pras sampaikan tadi bahwa untuk rokok ilegal sendiri merupakan rokok yang tidak membayar cukai. Betul. Dan kalau kita lihat sendiri bagaimana nih, kan tadi di sigaret kretek tangan ini tidak dinaikkan begitu. Akankah ini memberikan suatu sinyal-sinyal ataupun angin segar bagi mereka yang melakukan produksi dari sigaret kretek tangan? Ya, ternyata menurut Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, dengan tidak dinaikannya tarif cukai rokok bagi SKT atau sigaret kretek tangan ini ternyata tidak berdampak positif, bahkan masih memberikan dampak yang negatif terhadap petani maupun produsen SKT. Karena ternyata untuk produksi rokok SKT sendiri ini hanya membutuhkan sedikit tembakau, yaitu hanya sekitar 18%. Kemudian ternyata tembakau ini lebih banyak digunakan untuk jenis-jenis rokok lainnya ya, di mana untuk SKM sendiri membutuhkan sekitar 44%. Kemudian untuk SKM Light ini sekitar 32%. Maka sebenarnya jika tarif cukai rokok ini tidak dikenakan ya, kenaikan tarif cukai rokok tidak dikenakan terhadap produsen SKT ini tidak akan berpengaruh atau tidak memberikan dampak yang positif. Justru tetap memberikan kerugian terhadap produsen atau petani tembakau SKT itu sendiri. Oke, karena memang tadi dari sisi jumlah ya, kuantitas yang didapatkan begitu untuk melakukan produksi sigaret kretek mesin ini justru lebih besar dibandingkan dengan sigaret kretek tangan tadi begitu Mangi. Jadi kira-kira apa dong yang harus dilakukan pemerintah nih dalam menyikapi kondisi yang seperti Mangi paparkan tadi? Ya, tentunya pemerintah pusat ya bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan aparat penegak hukum dan juga dengan bea cukai untuk mengedukasi masyarakat, pelaku usaha maupun petani tentang bahaya rokok ilegal, karena dikhawatirkan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2021 dapat membuat rokok ilegal ini semakin marak. Ternyata Pras dan pemirsa, rokok ilegal ini
memiliki komponen yang memang tidak layak untuk dikonsumsi ya. Artinya memang bisa sangat merusak kesehatan sekali seperti itu. Kemudian dari pemerintah juga bisa mengedukasi para petani tentang pentingnya cukai. Sebenarnya karena pemerintah saat ini masih menjalankan program DBH CHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana ternyata dari dana yang didapatkan pemerintah ya untuk hasil cukai tadi ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang memang merupakan produsen tembakau dan juga cengkeh untuk membangun kelangsungan wilayah tersebut. Oke, berarti kita tinggal tunggu nanti action apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencari lagi sumber pendanaan ya untuk membiayai proses pembangunan dan juga APBN di tahun 2021 mendatang. Mangi, terima kasih banyak ini atas laporan dan data-data yang sudah kamu sampaikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya nih, kami akan hadirkan sejumlah infografik yang menarik. Kita akan cermati bagaimana kinerja dari produsen-produsen rokok ataupun emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesaat lagi.